Langsung saja Mas Naji, apa hasil kajian Anda selama bertahun-tahun kemudian meneliti soal Ponpes Al Zaitun? Baik, sebetulnya bukan penelitian secara formal sih, tetapi interaksi dengan beberapa mantan pengurus ya, dan juga beberapa alumni yang pernah ketemu dengan pernah berkomunikasi soal Al Zaitun ini. Ini sebetulnya kalau kita tilik sejarahnya, Al Zaitun ini kan perkawinan dari NII dan ajaran Isa Bugis sebetulnya. Makanya saya juga heran kenapa Isa Bugis ini juga punya murid namanya Musadek yang mendirikan Al-Qiyadah dan Ghafatar ya. Makanya saya heran kenapa Isa Bugis sudah ditindak, kemudian Musadek juga sudah ditindak, tetapi Panji Gumilang kok tetap berlarut-larut gitu. Ini kan sebetulnya persoalan yang harus kita sayangkan gitu. Hampir 30 tahun kalau dihitung dari berdirinya pesantren di tahun 96 ya, atau beliau 96. Bilang tadi 94 bahkan lebih awal. 98 diresmikan. Jadi ini kan persoalan yang berlarut-larut di mana negara tidak punya ketegasan gitu. Dan yang sebetulnya harusnya dilakukan karena apa? Karena berpotensi untuk jatuhnya korban dari masyarakat. Tentu banyak masyarakat yang tertipu dengan ajaran-ajaran yang semacam ini. Padahal kalau kita lihat desakan civil society itu kan sebenarnya sangat cukup kuat. Besar. Dan berkali-kali kan? Dan berkali-kali dan berulang terus selama beberapa tahun sejak awal berdirinya sampai dengan sekarang gitu. Dari MUI, dari Ormas, dari NU, dari Ormas Muhammadiyah dan tokoh-tokoh yang lain gitu. Di sisi lain kalau kita lihat juga ini kan sebetulnya sudah, kalau sekarang soal Al Zaitun ini sudah bukan samar-samar lagi. Faktanya sudah terang benderang dan sudah bahkan Panji ini sudah mempropagandakan ajaran-ajarannya ke publik. Nah ini persoalan yang menurut saya menjadi serius. Kalau seseorang meyakini sesuatu lalu disimpan sendiri, itu konsekuensinya pribadi. Tetapi ketika sudah dipropagandakan, maka sebetulnya ada konsekuensi yang meluas dan ini perlu campur tangan pemerintah. Ini sudah terang benderang, tapi apa yang menurut Anda membuat Panji Gumilang ini tidak terjamah? Iya, tentu itu pemerintah yang harus melakukan tindakan itu ya. Karena kan begini, selain mengapa, tadi. Mas Haji? Nah ini mestinya pemerintah, kalau kita ini kan masyarakat tidak tahu proses yang terjadi di dalam pemerintahan. Misalnya ada beberapa kasus di mana Panji Gumilang dilaporkan, kemudian laporannya tidak diproses. Ada apa gitu. Tentu kalau kita bicara asumsi-asumsi ini juga nggak baik. Tetapi faktanya seperti itu gitu. Di samping memang berdirinya Al Zaitun ini juga lekat dengan beberapa nama besar ya. Pak Harto pernah ke sana, Pak Habibie juga pernah ke sana, beberapa menteri agama juga pernah ke sana, menteri pendidikan juga pernah ke sana. Bahkan sampai hari ini sebetulnya Al Zaitun tuh masih dibantu oleh pemerintah. Masih mendapatkan dana BOS sampai hari ini. Dan itu salah satu sumber pendapatan Al Zaitun lah yang tidak pernah transparan dan tidak pernah dilaporkan karena konon katanya memang disimpan langsung oleh Panji Gumilang. Kalau menyimpang langsung. Kenapa masih dapat kucuran dana dari pemerintah? Justru itu yang harus kita pertanyakan gitu. Justru itu harus kita pertanyakan. Kenapa jadi menurut saya pemerintah juga perlu mengevaluasi lembaga-lembaga ini tidak cukup hanya memenuhi unsur formal, tetapi harus diperiksa langsung praktek di lapangannya seperti apa. Sekarang kalau untuk ormas-ormas seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini kan pintar sekali berkamuflase. Orang melihat ada bendera merah putihnya, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya meskipun stanzanya berbeda, lalu kemudian ada pendeta yang ikut sholat. Ini kan sebetulnya bagian dari kamuflase. Al Zaitun sendiri sebetulnya adalah penjelmaan baru atau rebranding atau reorganisasi dari NII kan. Karena setelah NII itu tahun 62 diselesaikan, mereka kan mengubah strateginya, bermetamorfosis. Dulu ada Kertoswiryo, kemudian Daud Bere, ada Jailani, kemudian sekarang dilanjutkan oleh Panji Gumilang. Karena pemberontakan atau upaya mendirikan negara Islam Indonesia melalui jalur persenjataan itu sudah gagal,
tahun 62, maka mereka kemudian berupaya bergerak melalui kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya dulu MIM ya, dulu pernah didirikan Masyarakat Indonesia Membangun dan yang lain-lain, termasuk akhirnya sama Pak Bahimam ini mendirikan Yayasan Pesantren Indonesia gitu. Nah, tentu ini harus dilihat juga gitu. Meskipun unsur formalnya mungkin terpenuhi ya. Bahkan yang terbaru itu perpanjangan izinnya tahun 2021 loh di zaman Pak Jokowi. Dan di zaman Kementerian Agama yang sekarang, kalau dulu-dulu seperti zamannya Surya Dharma Ali itu kan memang Surya Dharma Ali ini sekelas dengan Panji Gumilang waktu di Gontor gitu. Memang Panji Gumilang tuh punya latar belakang agama. Jadi dulu di Gontor, kemudian kuliah di UIN Jakarta, bahkan sempat menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni UIN Jakarta. Tahun 2006 sampai tahun 2013. Artinya apakah seperti ini Mas Najis? Secara Ya. kurikulum yang dikenalkan ke publik tidak ada masalah sama sekali. Tapi kurikulum tersembunyi Bukan yang begitu. tidak dibuka ke publik itu yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Betul, Mas. betul. Ada persoalan sebetulnya. Karena kurikulumnya kan ada dua. Ada dua. Ada kurikulum yang resmi dan ada hidden kurikulum tadi. Mas Ken tadi sudah menyampaikan. Ada unsur yang memang santrinya ini adalah orang-orang NII, anak-anak orang-orang NII dan ada juga orang luar. Untuk orang luar memang tidak diajarkan kurikulum NII dan bahkan konon ketika beberapa orang pengen ikut baiat pun ditolak. Itu. Maksudnya ketika ada anak santri ini yang bukan orang tuanya bukan NII ingin baiat NII itu ditolak oleh Panji Gumilang. Itu. Ya, jadi memang Panji Gumilang membuat satu sistem yang semacam itu. Ada klaster-klaster yang boleh diketahui oleh umum, mana yang tidak boleh Indikatornya diketahui. berdasarkan apa itu, Mas Andi? Anak NII kan sebagian besar, mungkin dulu posisinya mungkin 50% kali dulu Pak Imam ya. Yang NII 50%, yang non NII 50%. Kalau sekarang mungkin sudah 90%. 90% santri di Al-Zaitun itu keluarga dari NII itu, anak-anak NII yang umum sudah sedikit sekali gitu. Baik, Mas Najis, sebelum ini berupa tudingan yang tanpa bukti, kita tanyakan langsung kepada Mas Iksan. Mas Iksan ini lulusan juga Mas Iksan, sambil ditunjukkan ijazahnya ke layar TV. Mas Iksan ini merupakan lulusan Ponpes Al-Zaitun tahun berapa Mas? Boleh Bisa dijelaskan digunakan itu ijazah mic-nya apa, Mas? Monggo. Ini bagiannya Baik. 90% NII atau yang 10% non NII Mas? Untuk santri Al-Zaitun itu waktu masa saya itu kalau Mas Ken bilang tadi 80-20 itu keliru. Jadi pada masa saya itu saya pernah mencoba menghitung, itu gampang banget untuk hitungnya. Karena yang udah dipastikan itu yang pasti dari koordinator Jabodetabek, Banten, Jawa Barat itu aja. Dan beberapa Jawa Tengah atau Jawa Timur. Di luar itu saya pastikan hampir 99% mereka itu nggak ngerti apa-apa. Datang ke Al-Zaitun mau belajar, udah itu aja kayak gitu. Ini waktu saya untuk bicara ya. Silakan. Baik. Mas Iksan. Ini saya tadi udah catat beberapa hal ini karena ditayangkan di TV nasional ini bahaya banget. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu saat kejadian kemarin sholat Idul Fitri itu, orang yang paling pertama alumni, sebelum Mas Ken atau sebelum siapapun, saya orang yang paling pertama bikin konten di TikTok yang mempertanyakan ini kenapa begini sekarang Syekh Panji Gumilang, sholatnya kenapa begini gitu ya kan. Itu ditonton oleh 3,6 juta kali tayang di TikTok, akun TikTok saya. Itu yang paling pertama. Jadi maksudnya saya ini bukan membela Syekh Panji Gumilang, tapi saya ingin menerangkan seterang-terangnya dengan sejujur-jujurnya. Jadi apa yang dituduhkan oleh Mas Ken tadi itu banyak banget yang keliru. Kita itu harus memisahkan antara Al-Zaitun dan NII. Al-Zaitun itu adalah di bawah YPI, Yayasan Pendidikan Indonesia. Iya, Yayasan Pesantren Indonesia. Yang itu adalah wadah yang membawahi pendidikan SMP dan SMA, begitu. Sanawiyah dan aliyah begitu ya, SMP dan SMA. Nah, itulah kegiatan yang ada di Al-Zaitun dengan penghuni yang lain yaitu karyawannya atau mu'adhof, eksponen dan guru.
dipastikan santri adalah satu-satunya yang nggak ngerti apa-apa tentang NII. Walaupun mungkin orang tuanya tuh ada beberapa persen yang terafiliasi dengan NII. Berapa persen itu Mas? Kalau di angkatan saya 50-50 Mbak, 50-50. Jadi di kalangan santri itu kita kenalnya dengan santri dalam, santri luar. Oke, kalau Anda santri dalam atau luar? Saya santri dalam, makanya saya tahu ngerti betul gitu. Nah, jadi hari ini itu yang paling berdampak dengan apa yang terjadi adalah kami sebagai alumni Al Zaitun. Karena satu-satunya yang legal atau formal terlihat di masyarakat itu ya kami gitu. Kami punya ijazah, kami di profil Facebook, di LinkedIn apa semuanya kami pernah sekolah di Al Zaitun. Begitu. Dicantumkan Mas ya? Ya dicantumkan gitu ya. Nah kami posisinya sekarang tuh seperti sandwich. Kami nggak setuju dengan Syekh Panji Gumilang apa yang Syekh Panji Gumilang lakukan sekarang. Tapi juga kami bukan apa yang seperti yang dituduhkan oleh Mas Ken. Yang bagian mana Mas? Yang tidak Mas Ken itu sesuai? selalu bilang di sana itu bicara tentang ibadahnya sholatnya nggak diwajibkan, puasanya juga nggak diwajibkan. Ibadah haji tadi? Nah, ibadah haji juga. Jadi praktek-praktek itu Mas Ken tidak diaplikasikan ke santri atau yang bersekolah di sana. Jadi kalau Mas Ken dipraktekkan itu di mana gitu. Jadi bukan Al Zaitun kan gitu. Di Al Zaitun itu nggak ada praktek-praktek yang demikian gitu. Jadi adapun praktek yang Mas Ken maksud mungkin yang di luar Al Zaitun yang satu di pun teritorial. tidak ada yang benar itu Mas Iksan? Apa? Yang tadi disebutkan oleh Mas Ken satu pun tidak ada yang betul? Tidak ada yang betul, apalagi yang tuduhan di podcastnya Mas Ken yang mengatakan bahwa jika membayar 2 juta dipersilahkan zina, ya salam. Zaman Anda itu tidak ada ya? Itu tuduhan yang paling mengerikan buat kami, itu kami sakit hati betul itu. Kami sebagai alumni ya yang pernah belajar 6 tahun di sana itu, ini orang kok berani-beraninya bicara kayak gitu, ini kita dituduh apa sama lingkungan kita, tetangga kita, sama orang tua kita, mertua kita, semuanya kayak Anda gitu. dari tahun berapa hingga tahun berapa? Saya di dari Al Zaitun? tahun 2000 sampai 2006. Itu tidak benar, tidak ada sama Itu sekali tidak ada aktivitas benar sama keagamaan seperti sekali. itu? Jadi saya berani mengatakan ini ada Abi Imam yang hidup bersama saya di sana selama 6 tahun saya di sana. 6 tahun saya di sana itu syariat Islam itu benar-benar diaplikasikan. Ya, saya untuk khotib Jumat aja itu saya harus melewati 2 pintu yang diseleksi betul materi materi dari khutbah saya itu harus diseleksi betul sampai lolos gitu, materinya itu nggak menyimpang dari syariat kayak gitu, nggak seperti hari ini. Makanya kalau hari ini tuh saya juga bingung itu, makanya kami alumni yang hari ini tuh bingung kenapa melihat khotibnya baca bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah gitu. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim kayak gitu. Ya salah lah, itu kan kalamullah, mana ada qala Rasulullah. Jadi kalau menurut Mas Iksan, kalau yang sekarang kan bahkan muazin saja bukan menghadap ke kiblat tapi menghadap ke para santri. Ya. Kemudian ada imam yang mungkin perempuan juga. Itu ada videonya Mas, viral pula di media sosial. Tidak bisa dibantah kalau sudah viral di medsos Mas. Betul. Makanya saya nggak akan membantah apa yang terjadi Sekarang. yang ada di video yang hari ini. Jadi Al Zaitun hari ini setidaknya itu saya perhatikan di Facebooknya pengurus petinggi di sana itu dari tahun 2019 apa 18 mereka tuh udah joget-joget nyanyi-nyanyi Yahudi itu di Al Islah itu di Hotel Islah itu udah. Saya udah merhatiin beberapa sahabat saya juga kita sesama alumni untuk coba nge-share di Facebook gitu ya, memang belum viral gitu. Mau kayak gimana. Kejanggalan itu mulai terasa di tahun-tahun berapa Mas Iksan? Belakangan inilah 2018-2019 ini. Oke, bagaimana kemudian Anda bisa menggambarkan, menganalogikan lah paling tidak ada 2 kurikulum berbeda tadi disampaikan di dalam Al Zaitun ini agar gamblang bisa kami terima. Oke, kurikulumnya itu normal semuanya, sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Departemen Agama. Terus kalau kata Ustadz siapa tadi? Mas Najib. Mas Najib. Ya, ada perbedaan antara santri yang orang tuanya itu NII dengan santri yang orang tuanya bukan NII. Nggak ada sama sekali perbedaan perlakuan atau apapun terhadap kami itu nggak ada sama sekali. Terus nggak ada juga kajian khusus tentang NII di Al Zaitun itu nggak pernah ada. Kita belajar kitab itu yang berhubungan dengan agama semuanya tuh kitab diadopsi dari pesantren Gontor. Kalau adapun kami belajar kitab, satu-satunya kitab itu adalah Bulughul Mahram atau kitab kuning gitu. Atau jangan-jangan Mas Iksan bukan satu orang yang terpapar dengan kurikulum tersembunyi tadi Mas?
Ya kita tahu betul kita karena nggak akan dipisahkan, apalagi saya pengurus pelajar, saya ngerti betul pergerakan kami karena kami gerak itu nggak bisa sendiri-sendiri atau di kelompok-kelompokan, kami itu pasti semuanya itu akan satu 6 angkatan itu akan bergerak ke masjid, 6.000 orang akan 6.000 orang ke masjid, nggak akan ada yang tertinggal. Jadi kami tahu persis apa yang terjadi dengan sahabat-sahabat kami atau Ini, Mas, teman-teman ya? kami. Maksudnya Anda sempat nyanyiannya melihat tadi. video ini Mas? Nah ya ini kan kalau ini kan yang kemarin ini yang lagi digeruduk di Indramayu. nyambut demo. Oke. Nah jadi kalau mau diceritakan mau dibuka ya saya sudah pernah katakan bahwa Al Zaitun itu seperti kapal yang ada di permukaan yang semua orang bisa naik Mas, yang dilengkapi fasilitas dengan tujuannya. Tapi yang NII itu di bawah permukaannya yang tak terlihat, baru terlihat tuh kalau kayak gini Mas tuh. Terlihatnya tuh, itu bukan muka santri, coba lihat muka-mukanya, mana ada santri setua-tua itu. Terus mana ada juga penghuni, mereka juga habis acara ini pada pulang ke tempat masing-masing, mereka tuh bukan korban. Gitu. Oke. Mereka ini siapa Mas? Mereka ini siapa? Karena kan di dalam Ya lingkungan ini Ponpes. mereka ini adalah orang-orang seperti Mas Ken zaman dulu, yang balik ke teritorialnya masing-masing, kemana, ke Bekasi, ke Jawa Tengah, kemana-mana, nyari duit lagi dia. Tuh. Alumni. Bukan alumni mereka itu adalah masyarakat Indonesia yang ada di luar Al Zaitun, yang ada di seluruh Indonesia, kerjanya adalah nyari dana buat Al Zaitun. NII Jadi itu sendiri ya? ya saya nggak tahu NII Mas ya, ya NII katanya kayak gitu. Mas Nah, Ken, tadi silakan dijawab apa yang disampaikan oleh Mas Ihsan. Itu bagian mana dan apakah betul yang Anda sampaikan tadi bukan terpapar kepada santri kalau itu kaum berbeda gitu? Iya. Santri yang NI dan non NI memang dibedakan. Walaupun katakan Tadi bisa tidak, makan ya? semua. Saya sendiri saksi hidup. Saya pernah nganter 16 santri itu dugem di tempat pelacuran terbesar di Indramayu. Namanya CI Cilegeng Indah. Ya, bisa jadi itu oknum anak-anak nakal, tapi itu fakta dan terjadi. Dan di NI sendiri memang teorinya itu dari Panji Gumilang nggak menyampaikan silakan ngerampok, silakan nyuri. Tapi mengatakan bahwa harta orang di luar kelompok, termasuk orang tua yang belum berbaiat itu kafir semua, dicuri nggak apa-apa. Nah dulu tahun 2000 sampai 2002 ketika saya masih di dalam, itu mohon maaf setiap hari kerjaan kita ngerampok. Karena target kita kalau misalnya satu bulan harus bawa 10 miliar, dapatnya misalnya 1 miliar, itu nggak berani pulang kita. Kalau pulang, lepas baju, dicambuk kalau belum berdarah belum penting. Cara ngumpulinnya gimana itu Mas, uang Yang sebanyak mengharuskan itu Mas? siapa? Kita dulu, ya kita di teritorial sudah punya struktur negara. RT, RW, Lurah, Camat itu dan masing-masing ini juga punya jabatan tertentu. Jadi kalau kita butuh dana, tahun itu ya mohon maaf, ini kalau ada berita di TV, pembantu baru kerja 1 hari kasa karta majikan, itu kerjaan kawan-kawan semua. Pernah 1 hari kita dapat di atas 1 M, 1 hari. Jadi kalau kita butuh dana, siapin 5 orang tim kita perempuan, palsuin KTP, ijazah dan kartu keluarga. Kita nggak usah lama-lama nyari koran yang biasanya Komplek Elit, Pondok Indah, Permata Hijau, Kalibata. Nggak usah 1 minggu 1 bulan, 1 hari majikan pergi anak sekolah telepon, Abi rumah kosong. Kita bawa mobil, kalau perlu bawa truk, harta orang kafir nggak apa kita ambil. Jadi kita melakukan kriminal dan kita dulu bangga karena kita menghasilkan banyak. Kalau tidak tercakap maka ini akan menjadi hutang. Terus kita juga bikin yayasan yatim piatu, yayasan duafa. Yayasannya sampai sekarang ada, termasuk yang bikin buku ini salah satu pendiri yayasannya. Dan ini ada di Al Zaitun. Jadi kita tahu orang Indonesia itu baik-baik. Orang Indonesia itu dermawan-dermawan. Nggak usah pakai kriminal nanti bermasalah dengan aparat. Kita bikin yayasan yatim piatu, dulu nongkrong di ATM, di food court, pom bensin, halte busway, taruh di rumah makan, di minimarket, dan itu hasilnya lebih besar. Yang penting organisasinya jelas, proposalnya, surat tugas, kartu nama, KTP, ini loh kami dari yayasan ini, Bapak mau nyumbang berapa? Kalau perlu menjadi donor per bulan. Dan itu satu yayasan, itu 1 bulan, ada yang sampai dapat 10 miliar. Satu yayasan, dan mereka satu yayasan cabangnya ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau ngelihat ada cewek cantik di depan ATM, ini proposal surat tugas, itu 100% bukan 99 lagi. Kelompok mereka. Oke, pada saat itu Anda usia berapa dan masih menjadi santri di Al Zaitun atau seperti apa? Masih 20-an. Saya bukan santri, yang latar belakangnya dari Korwil tadi. Jadi kita jamaah NII, tapi kita juga ke Al Zaitun, ke acara-acara tertentu termasuk ya acara 1 Muharram kita datang ke sana semuanya. Tapi kita juga mendengar informasi, katanya orang-orang yang di teritorial ini kan yang punya prestasi akan menjadi jabatan tertentu di Al Zaitun, termasuk Mu'adhof itu 100% Mu'adhof itu adalah orang NII.
termasuk eksponen. Tapi ada guru yang memang didatangkan dari luar, ngajar, selesai ngajar pulang. Dan itu ada yang guru nggak ngerti NI sama Mas sekali. Ken, tapi kan itu hanya segelintir Mas ya. 16 santri itu bukan dipukul rata juga atas nama Ponpes Al Zaitun semua kan. Kita di Oknum-oknum NII-nya, kecil, Mas. kita di NII-nya mohon maaf, memang nggak boleh ngerokok, nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina, kalau nggak punya duit. Kalau punya duit itu semua bisa dilakukan. Ada namanya majelis tahkim berhukum. Tapi Bahkan apakah itu ada- diajarkan kepada santri, Mas? Itu pertanyaannya. Untuk yang orang tuanya NII itu diajarkan. Diajarkan. Untuk orang tuanya yang NII ya. Kalau yang non saya nggak tahu karena informasinya tidak. Ada sampai sahabat saya Tapi itu Mas- untuk Mas- butuh bentar dulu. Untuk butuh infak karena tidak berani melakukan kriminal. Itu mohon maaf sampai jual diri demi infak. Mereka yang penting ini harta kafir dalam perjuangan namanya fai. Boleh kita pakai untuk perjuangan termasuk nyuri dan lain sebagainya. Dan ini banyak orang tua yang anaknya terpapar di kalangan mahasiswa, itu nggak tahu. Tiba-tiba pulang ke rumah, misalnya saya dengan gemas nasi. Pak, saya ngilangin laptopnya Pak Ken. Iya, anak bapak ngilangin laptop. Anak yang ngaku, yang punya laptop ngaku akhirnya dikasih 10 juta, ada yang sampai 300 juta. Oke, oke. Jadi sampai orang tuanya itu ada yang jual aset senilai 300 juta. Sampai sekarang kalau telepon saya sampai nangis, anaknya hilang. Tiba-tiba pulang ke rumah mengatakan bahwa dia mecahin alat laboratorium kampus. Ini mahasiswa UGM. Dan anak yang paling pintar katanya. Beberapa Quran ini hafiz. Tiba-tiba katanya mecahin alat laboratorium. 300 juta. Teman yang ngaku. Ada yang aku sebagai dosen juga. Iya bu, anak ibu mecahin alat laboratorium. Mohon segera diganti, kalaannya mau kita pakai. Orang tua saya menjual aset senilai 300 juta. Datang ke kampus, Pak dosen apakah betul anak saya mecahin alat tersebut? Menurut dosen anaknya sudah drop out dari kampus, anaknya terpapar NII dan sekarang menjadi bagian korwil di Al Zaitun. Mas Ihsan ingin menanggapi sepertinya, Mas Ken, Ya, silakan apa Mas Ihsan. namanya? Ya makanya saya bilang tadi yang 16 orang itu apakah mereka itu waktu lagi kegiatan di Al Zaitun itu lagi ada atau bukan gitu. Terus saya juga banyak kan apa namanya teman-teman saya pasti sahabat saya banyak yang emang orang tuanya tuh terafiliasi dengan NII. Itu juga sama sekali mereka itu nggak ada ajaran yang demikian. Setahu saya ya di NII itu juga banyak cabang-cabangnya kayak gitu. Ya mungkin Mas Ken itu apes aja ketemu NII yang ibaratnya yang ekstrimnya. Artinya kan ada di kayak sana gitu. ya. Di sana itu prakteknya nggak ada Kak, kayak gitu. Nggak pernah ada. Jadi yang dibilang tadi 16 santri itu ya berarti kan oknum Mas, bukan ibaratnya itu yang ibaratnya dianjurkan atau dibolehkan kayak gitu. Karena memang ini di sana saya ini kasih dulu- tahu aja, ini saya pernah sidang sama Abi Imam dulu, waktu saya kan pengurus pelajar nih. Kalau ada santri indisipliner Mas, saya bersidangnya tuh dengan eksponen gitu, dengan Abi Imam, dengan satu dewan guru. Jadi ada tiga pihak untuk nyidangin kalau ada santri yang indisipliner. Salah satu santri yang indisipliner itu kan biasanya mencuri, berantem. Satu lagi itu adalah mesum Mas. Mesum itu cuma pegang tangan aja di sana itu udah sampainya tuh ke tingkat eksponen, bukan diluruskan sama ustadz, tapi itu udah pelanggaran besar untuk pegang tangan aja gitu. Mas Ken. Jadi gini, Di NII dulu Mas ada Ken. namanya sistem sel. Jangankan dengan Jadi yang kita lain ini- kelompok. makanya Yang kita harus satu kelompok Mas, saja kita nggak boleh saling Mas, kenal. makanya kita bicara dulu NII apa santri Al Zaitun, itu dua hal yang berbeda Mas. Makanya yang saya bahas itu anak yang orang tuanya NII. Nggak Artinya ada. santri Al Zaitun Nggak maksudnya ada Mas. sebagian. Ya karena mungkin Saya Mas 6 Iksan tahun ini ini yang dari ijazah non saya. NII. coba ini saya yang orang tua Nah, nih. yang Baik, Silakan, Imam. Pak Imam. Silakan, Silakan. Pak Imam. Tua nih. Dan saya dari tahun 88 ya, tahu persis semua itu. Jadi yang Mas Ken ceritakan itu cerita sebelum saya ungkapkan ke permukaan. Dan juga di Bang Karni Ilyas dulu, di Jakarta Lawyers Club ya. 13 tahun yang lalu Pak ya. Ya, 13 tahun yang lalu. Dan itu modus itu udah nggak ada lagi. Gitu, tentang apa namanya, jual diri, apa itu dulu cerita di Lampung, iya. Sekarang udah nggak ada lagi. Panji Gumilang ini bukan orang bodoh gitu ya. Setelah semuanya diungkap, dia modusnya nggak begitu lagi. Sekarang itu yang ada di teritorial itu nyari uang pakai kotak amal, itu aja. Praktek-praktek nipu apa sudah nggak ada lagi, udah nggak berjalan karena sudah saya ungkapkan 13 Mbak tahun Imam, yang apa yang lalu. membuat doktrin itu begitu kuat? Sesaat lagi Mbak Imam ditanggapi. Kita harus jedahnya di Catatan Demokrasi pemirsa.